Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kasih-Nya sehingga kita boleh ada di hari ini dengan segala kasih dan berkat Tuhan yang ada di dalamnya. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Kamis 27 Juni 2024. Sapaan Tuhan kembali menyapa kita dari 2 Korintus 7 ayat 2 sampai 7. Firman Tuhan, sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Amin. Tema rehat di hari ini, Allah menghibur orang yang rendah hati. Sobat rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, semua orang pernah mengalami pergumulan kehidupan yang acap kali menimbulkan putus asa dan patah semangat. Hal tersebut kerap kali dialami oleh pemberita Injil, sekalipun memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi pemberita Injil tetap akan mengalami suka dan duka dalam pelayanan. Tidak terkecuali Paulus sekalipun juga menderita karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Dalam penderitaan itu Tuhan memberikan pertolongan dan penghiburan kepadanya. Lalu bagaimana cara Tuhan menghibur Paulus? Dalam penderitaan yang dialami Paulus karena pemberitaan Injil di Makedonia, Allah mengutus Titus untuk memberikan penguatan baginya. Kabar tentang kehidupan umat percaya di Korintus yang disampaikan Titus menjadi penyemangat dan kekuatan bagi Paulus. Penderitaannya dalam memberitakan Injil tidak sia-sia. Paulus bersyukur karena orang percaya di Korintus memberikan tempat yang patut kepada Titus untuk memelihara kehidupan jemaat. Duka cita dan tantangan pelayanan yang dialami Paulus membuahkan hasil dan mendatangkan sukacita. Sobat rehat, pembacaan kita mengingatkan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk memberikan penguatan bagi umatnya. Ketika kita mengalami penderitaan, tantangan dan pergumulan hidup karena pelayanan, kadang-kadang memang membuat kita putus asa dan mungkin saja mengalami ketakutan karena mendapat ancaman. Apalagi jika kita berada di tengah-tengah kekuatan kuasa yang tidak memihak kepada kita. Namun Tuhan pun juga menghadirkan pribadi yang tepat untuk menolong dan menguatkan kita. Ingat dan percayalah, Tuhan akan memberikan penghiburan melalui siapa saja dan dengan cara apa saja menurut kehendak-Nya. Allah menghibur orang yang rendah hati. Amin. Bapa di sorga,
syukur atas firman-Mu di hari ini senantiasa memberikan penguatan dan pencerahan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Kesaksian dari dalam firman Tuhan bahwa Paulus sekalipun sebagai rasul juga tidak lepas dari gumur persoalan aniaya dan penderitaan, tetapi juga Tuhan tidak pernah berkurang untuk mengasihi dan melakukan penguatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, di hari ini Tuhan mengasihi setiap anak-anak Tuhan di keberadaan mereka masing-masing. Ada yang bersyukur di hari ini karena pertambahan umur, karena usaha pekerjaan berjalan dan berbuah dengan baik. Dan juga ada yang bergumul karena sakit penyakit, karena persoalan di tengah kehidupan, karena duka cita. Firman Tuhan memberikan penguatan bahwa Tuhan akan menghibur dan menguatkan, bahkan juga menghadirkan orang-orang yang tepat untuk memberikan pertolongan. Bapa Sorgawi, ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.